Setelah kepergian Raihan, Anissa naik ke kamar untuk bersiap. Seperti yang dikatakan oleh Raihan, Anissa memakai pakaian yang Raihan belikan dan merias diri dengan make up. Sejak menjadi istri dari Raihan, Anissa memang sudah mempunyai semua perlengkapan wanita lengkap. Hanya saja selama ini Anissa tidak pernah memakainya selain baju sederhana yang pernah dia pakai sebelum keluar dari rumah Raihan dulu. Baju ini kayaknya cocok sama aku, ujar Anissa mengambil satu set baju yang cocok untuk dipakai. Dia pun mengambil satu buah high heels dan tas yang senada dengan bajunya. Jangan salah, walaupun dia tidak mempunyai high heels sebelumnya, namun dia bisa menggunakannya dengan sangat mudah. Setelah berpakaian lengkap, Anissa mulai merias wajahnya dengan make up yang berada di atas meja rias. Hanya riasan sederhana namun mampu membuat Anissa jauh lebih cantik dari biasanya. Setelah merasa cukup, Anissa bangkit dan turun ke lantai bawah. Wah, cantik sekali Non. Ini beneran Non Nisa kan? Puji Biruni. Makasih Bi. Gimana penampilan Nisa, udah pas belum? Tanya Anissa kemudian. Udah pas. Cocok sama Non Nisa. Kalau Tuan Raihan lihat pasti terpesona sama kecantikan Non Nisa, ujar Biruni. Jangan terlalu berlebihan memuji Bi. Gak baik tahu, ujar Anissa. Beneran Non. Non Nis cantik banget. Bibi gak bohong deh, ujar Biruni. Makasih banyak ya Bi. Ya udah Nisa mau pamit berangkat kerja dulu ya Bi, ujar Anissa. Hati-hati di jalan ya Non, ujar Biruni. Siap Bi, ujarnya. Anissa keluar dari rumah dan menunggu taksi online yang sudah dia pesan sebelumnya. Sekali-kali naik taksi kan gak masalah, gumamnya saat sedang menunggu taksi di pinggir jalan dekat rumah. Tak lama kemudian sebuah mobil taksi datang dan Anissa langsung masuk ke dalamnya. Anis merasa deg-degan dan sedikit tegang karena hari ini adalah hari pertama untuk Anissa datang ke kantor dengan penampilan yang sangat jauh berbeda dengan penampilan yang sebelumnya. Berkali-kali Anissa menarik nafas panjang dan menghembuskannya, berharap dengan itu Anissa bisa menghilangkan sedikit rasa gugupnya. Sesampainya di kantor, Anissa turun dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang yang melihatnya. Terlebih saat dia berjalan memasuki kantor dengan langkah yang elegan. Banyak karyawan yang saling berbisik melihat penampilan Anissa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Cantik sekali dia, ujar salah satu karyawan. Itu Oge yang biasa di ruangan Tuan Raihan kan? Bisik salah satu karyawan pada karyawan lain. Iya, kok bisa berubah penampilan gitu ya? Ujar karyawan lainnya. Pasti dia ada main sama Tuan Raihan jadi bisa berpenampilan seperti ini, ujar yang lainnya. Dari arah yang berbeda, Siska datang menghampiri Anissa. Kamu OB yang biasa membersihkan ruangan Pak Raihan kan? Tanya Siska. Benar Bu. Ada apa? Anissa balik bertanya. Ngapain pakai baju kayak gini? Di sini yang pakai pakaian seperti ini itu hanya karyawan penting. Bukannya OB sudah ada seragamnya sendiri. Kenapa gak pakai seragammu? Ujar Siska. Memangnya kenapa kalau saya pakai baju yang sepadesen dengan kalian? Tanya Anissa. Dengar ya, kamu itu hanya seorang OB. Jadi kamu gak pantas pakai baju yang sama seperti karyawan lain. Oh, aku tahu. Kamu berpenampilan seperti ini agar Pak Raihan mau sama kamu kan? Kamu pikir dia akan tertarik dengan kamu? Walaupun pakaian kamu bagus, tapi dia gak akan tertarik sama sekali denganmu. Aku di sini sebagai sekretaris sekaligus calon istri dari Pak Raihan tidak akan membiarkan kamu merayu calon suami saya. Paham, ujar Siska dengan menunjuk wajah Anissa. Ibu tenang saja. Saya tidak ada niat untuk menggoda calon suami ibu. Tapi, jika dia tertarik dengan saya, itu bukan salah saya, ujar Anissa. Orang tua Pak Raihan hanya menginginkan aku yang menjadi menantunya. Jadi, kamu gak usah sok kecantikan ingin memiliki Ok Raihan sepenuhnya, ujar Siska sinis. Banyak karyawan yang memperhatikan perdebatan antara Anissa dengan Siska. Yang tidak suka dengan Anissa akan memuji Siska dan mengejek Anissa. Namun ada juga yang memuji kecantikan Anissa. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah syukur diterima kerja di sini tapi mau merayu Tuan Raihan.
Ujar salah satu karyawan yang tidak menyukai Anissa. Lia, Tuan Raihan lebih cocok sama Ibu Siska daripada gadis itu. Ujar yang lain. Dengarkan. Mereka saja bilang aku yang lebih cocok dengan Pak Raihan. Jadi kamu jangan bermimpi untuk bisa bersanding dengan dia. Ucap Siska lagi. Maaf Bu. Saya kesini untuk bekerja bukan untuk melayani Ibu Siska. Jadi, urus saja pekerjaan Ibu tanpa mengurus pekerjaan ataupun penampilan saya. Permisi. Ujar Anissa. Siska sangat kesal dengan ucapan Anissa yang menurutnya tidak menghargai dia sebagai atasan di kantor itu. Tunggu. Dengar semuanya. Selama Pak Raihan tidak ada di kantor, saya sebagai sekretaris sekaligus calon istrinya memegang penuh atas peraturan kantor yang ada. Jadi kalian semua harus menuruti perintahku, ujar Siska dengan sombongnya. Dan kamu tidak bisa seenaknya berpenampilan seperti ini di sini, ujar Siska pada Anissa. Maaf sekali lagi Ibu Siska yang terhormat. Kontrak saya di sini bertuliskan hanya menuruti perintah dari Tuan Raihan dan tidak diperbolehkan untuk menuruti perintah karyawan lain termasuk Anda. Jelasnya dengan menekankan setiap katanya. Sombong sekali kamu. Kamu lihat saja nanti. Saya pastikan kamu akan dipecat dari sini. Ujarnya geram. Silakan saja jika Ibu Siska bisa, ujar Anissa sembari tersenyum ramah lalu pergi meninggalkan Siska yang sangat geram dengan ucapan Anissa. Jadi Bu Siska gak suka sama Anissa. Kesempatan bagus untuk membuat Anissa terlihat jelek di depan Tuan Raihan. Setelah nama Anissa jelek, pasti Tuan Raihan akan memecat dia dari kantor ini, pikir Sinta yang melihat perdebatan Anissa dengan Siska. Tapi dari mana dia mendapatkan pakaian sebagus itu? Apalagi tasnya itu harganya sangat mahal. Aku aja gak bisa belinya, pikirnya lagi. Aku harus tahu dari mana dia mendapatkan barang-barang mahal seperti itu. Gumamnya lagi sembari berjalan menuju tempat kerjanya. Anissa yang masuk ke dalam ruangan Raihan langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa dan menghela nafas panjang. Apa aku gak terlalu sombong berbicara seperti tadi? Bagaimanapun aku hanya seorang OB di sini, gumannya. Tapi rasanya kurang nyaman juga pakai pakaian seperti ini. Kayak bukan aku, ujarnya lagi. Saat Anissa bangkit dari duduknya, Siska masuk tanpa mengetuk pintu. Hei gadis miskin, berani-beraninya kamu bersikap seperti tadi padaku. Kamu masih gak paham kalau aku ini calon istri Raihan, jadi jangan pernah kamu menyepelekan aku di sini, ujar Siska dengan menekankan kata calon istri. Ibu Siska baru calonkan belum jadi istri sah dari Tuan Raihan. Jadi jangan terlalu berlagak seperti istri sahnya dong, ujar Anissa santai. Berani banget kamu sama aku. Aku bakal laporin kamu pada Raihan biar dia langsung pecat kamu, ancam Siska. Silahkan saja jika bisa, ujar Anissa santai. Kalau sampai orang tua Raihan tahu di sini ada karyawan yang merayu anaknya, apalagi orang itu miskin sepertimu, kamu pasti akan habis oleh mereka. Lihat saja nanti, ujar Siska lalu keluar meninggalkan Anissa di ruangan Raihan. Sepeninggalan Siska, Anissa mulai termenung, menelaah lagi ucapan Siska padanya. Bu Siska benar. Kalau orang tua Mas Raihan tahu kalau aku orang miskin pasti gak akan direstui. Lagi pula waktu pernikahan itu gak ada satupun keluarga Mas Raihan yang datang. Apa memang aku hanya simpanan Mas Rai? Selama ini juga aku belum pernah dipertemukan sama orang tuanya, gumam Anissa. Kenapa aku gak kepikiran sampai ke sana? Kalau aku seperti ini namanya aku terlalu serakah dan sombong. Ini semua bukan milikku melainkan milik Mas Raihan. Bagaimana jika Mas Rai beneran nikah sama perempuan itu atau perempuan lainnya? Pasti aku akan ditinggalkan dan kembali miskin seperti dulu, pikirnya lagi. Tapi apa aku siap buat kehilangan dia? Aku sudah terlanjur nyaman bersama dia. Apa dia juga merasakan itu? Kenapa aku jadi bimbang begini sih? Ayo dong Nisa, jangan kayak gini, batinnya lagi. Dia kembali membersihkan ruangan itu dengan pikiran yang sedikit kacau. Sementara itu di luar ruangan, Siska menghubungi Tante Rina dan menceritakan semua tentang Anissa, bahkan dia melebih-lebihkan dengan menceritakan betapa buruknya sikap Anissa.
Sontak saja membuat Rina merasa sangat geram. Siska tersenyum senang saat mendengar reaksi Rina dengan cerita yang dia buat itu. Sebentar lagi perempuan itu akan ditendang dari sini dan setelah itu gak akan ada lagi saingan di kantor ini. Enak saja perempuan miskin itu mau merayu Raihan. Raihan hanya akan jadi milikku dan semua kekayaannya akan jatuh ke tanganku secepatnya. Batin Siska.